Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozi, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM PPG 2501019111347. Bidang studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini Selasa 07 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMKN Negeri 1 Banyuanyar dengan tema memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman di kelas 10 ACP. Semoga pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Demikian video perkenalan ini kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Patut kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ketua kelas, dia persiapkan dulu untuk sebelum kita mulai pembelajaran. Kita berdoa dulu ya. Ayo. Oke, Pak Wasi absen dulu ya. Pak Wasi tanya, apakah semuanya hadir di sini? Oke. Ajeng hadir ya. Alfira Maulida, Alfi Imrotul, Nita Dwi Nur, Dia Vina Amelia, Safira, Herman Maulana, Fathur Rabbani, Ahmad Atoilah, Muhammad Musa, Andre Tormadani, Ahmad Andika, Amin Sedaus, Fadil Muhammad, Ahmad Taifan, Lilian Fariza. Belum kita lanjut, Pak Rosi cek dulu kebersihan ya. Pikirnya apa sekarang dia? Sudah di-piket? Sudah pada hari ini? Iya. Sudah. Oke. Ternyata kelas ini sudah bersih ya. Oke. Sebelum lanjut ke materi, kita merenungi dulu ya. Kita merenungi dulu maksimal 30 detik ya. Jangan 30 menit, 1 jam. 30 detik ya. Merenungi apa, Pak? Kalian sebentar lagi sebelum Pak Rosi dipandu, pejamkan matanya, merenungi apakah kalian mulai dari pagi sampai sekarang kebaikan apa yang kalian lakukan. Paham ya? Oke. Siap ya? Oke. Untuk merenungi kita mulai 1 2 3. Oke, cukup. Jadi untuk materi kali ini ya, pertemuan yang kedua
kita akan membahas makna syu'abul iman. Ya. Makna syu'abul iman. Oke. Sebelum Pak Rosi melanjut, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa kemarin? Materi apa? Bab pertama kemarin etos kerja. Ada yang tahu? Ada yang ingat materinya kemarin? Meraih kesuksesan dengan berkompetisi kebaikan dan etos kerja. Nah, di situ sudah kita pelajari kemarin, yaitu ayat tentang etos kerja dan kompetensi dan kebaikan. Ayat berapa kemarin? Surah Al-Maidah ayat 48 sama kemarin, masih ada yang ingat? Oke, Pak Rosi minta satu orang untuk membaca ayat yang kemarin. Amil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Itu barusan adalah ayat tentang berkompetisi dan kebaikan, surah Al-Maidah ayat 48. Bahwasanya di situ barusan itu ada kata-kata fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, nanti Pak Rosi akan kaitkan antara berlomba-lomba dalam kebaikan itu dengan materi yang sekarang apa? Syu'abul iman. Oke. Ini gambar apa ini? Nah, gambar pohon kan. Ini di sini di tengahnya di sini ada tulisan imannya. Di sini ada tawakal, terus berharap, terus macam-macam pokoknya sudah. Nah, yang Pak Rosi tanyakan, seandainya di pohon itu kalau rantingnya itu patah semua, tidak ada, apa kira-kira yang terjadi? Nah, kenapa? Karena seandainya dilihat dari makna iman, ya, dilihat dari makna iman, ada yang pernah dengar iman? Bukan iman itu nama orang, bukan. Ada yang tahu kemarin? Apa? Ada yang tahu? Percaya kepada Tuhan. Ada yang lagi? Percaya kepada Nabi. Oke. Pokok intinya iman itu adalah percaya. Nah, ibaratkan pohon seperti ini. Ya. Ibaratkan pohon, ya. Ini adalah cabang-cabangnya. Makanya waktu ini sekarang ini syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Nah, seandainya kalau kenapa? Karena iman di sini cabang-cabang ini adalah buah dari iman. Kalau orang baik itu, kenapa orang itu selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat, Pak? Berarti keimanannya kuat, seperti itu. Ada yang sholat, ya, tapi tidak pernah melakukan kebaikan, berarti
masih butuh penyempurnaan yang namanya sholatnya. Seperti itu. Apakah iman itu hanya perkataan saja, Pak? Tidak kan? Iman kemarin para sudah ngasih bocoran ya. Maksudnya iman itu ada 3 dimensi kan? Ya. Perkataan dengan hati dan perbuatan. Jadi harus sinkron antara perkataan, keyakinan dan perbuatan. Kenapa? Karena kita itu sudah meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dengan bukti apa? Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ketika sudah selesai 2 kalimat syahadat, baru kita langsung membuktikan dengan perbuatan. Apa saja? Banyak sekali. Ya. Sebelum melanjutkan ke tugasnya, Pak Rosi akan ngasih kuis ya, ngasih kuis kepada kalian. Nanti kita share di grup ya. Oke, sudah masukkan kodenya? Sudah. Oke. Sudah ya. Fadil ya. Oke. Peace. Juara pertama ya. Asli. Juara pertama. Oke ya. Ya, sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Nah, ini. Jadi harus diharapkan 4 tujuan pembelajaran di sini nanti kalian bisa memahaminya. Bukan hanya memahaminya, bisa mempresentasikan, meyakini dan membiasakan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Oke, untuk selanjutnya ini Pak Rosim menggunakan project based learning ya. Jadi project based learning itu nanti kalian itu akan dibentuk kelompok ya. Ada membuat proyek ya, membuat proyek ya. Proyeknya apa Pak? Nanti Pak Rosi akan kasih materinya ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Bukan berarti. Iman. Iman secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab. Iman yang berarti aman atau percaya. Iman secara istilah adalah keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan melalui amal perbuatan. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Syu'abul iman. Secara harfiah berarti cabang-cabang iman. Istilah ini merujuk pada berbagai amalan, keyakinan, dan ucapan. Dalil artinya, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Sekian presentasi dari ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan? Ya. Hukumnya wajib ain atau fardu ain. Kewajiban setiap umat Islam yang tidak boleh diwakilkan. Apabila ditinggalkan hukumannya dosa. Kalau dilakukan mendapatkan pahala. Iman kepada Allah adalah perilaku percaya dalam hati dan diamalkan dengan perkataan dan perbuatan bahwa Allah itu hanya ada Allah satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Sekian. Apa sih? Apa ada pertanyaan lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kelompok kedua. Silakan perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul dalil utama tentang cabang iman, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afduluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya, iman itu memiliki lebih dari 60 atau 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini menjelaskan tentang iman dengan lisan, seperti tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak berkata jorok dan jelek, dan menjaga lisan kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau gak ada, kami akhiri. Jika dari awal sampai akhir ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa? Menjelaskan siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Menganalisis macam-macam so'abul iman. Pertama, hati. Contoh perilakunya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, takut dan berharap kepada Allah, tawakal dan ikhlas. 2. Lisan, membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir, berkata jujur, berkata sopan, dan membaca kalimat tauhid. 3. Perbuatan, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan berpuasa, menyambung silaturahmi, menjaga amanah dan menunaikan janji, berhemat dan menjauhi sifat kikir. Sekian dari, apakah ada pertanyaan? Kami akan menjawab pertanyaan dari Vira. Contohnya adalah menunaikan zakat dan melaksanakan sholat 5 waktu serta berbuat baik kepada manusia ataupun hewan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kelompok keempat. Silakan kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang manfaat atau hikmah syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di sini kami menyebutkan 5 manfaat atau hikmah syu'abul iman. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas iman. Dengan mengamalkan syu'abul iman atau menjalankan syu'abul iman, kita dapat meningkatkan kualitas iman kita yang awalnya iman kita ada di bawah. Dengan menjalankan syu'abul iman, insyaallah iman kita akan semakin naik. Yang kedua, menghasilkan perilaku baik. Kenapa bisa menghasilkan perilaku yang baik? Karena syu'abul iman mencakup beberapa perilaku yang baik seperti jujur, amanah, dan sabar. Yang ketiga, membangun hubungan dengan Allah dan manusia. Kenapa kok bisa membangun hubungan dengan Allah dan manusia? Karena dengan menjalankan syu'abul iman, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan manusia, sehingga apa yang kita harapkan dan apa yang kita minta itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hubungan kita dengan Allah itu baik. Yang keempat, meningkatkan kesadaran spiritual. Ketika mengamalkan syu'abul iman, kita merasa bertingkat kesadaran spiritualnya dan dapat merasakan yang namanya kedamaian batin. Yang kelima, menumbuhkan sifat ikhlas, sikap ikhlas. Karena semua yang kita lakukan di syu'abul iman itu kita lakukan dengan ikhlas atau tanpa terpaksa. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, cukup sekian dari saya. Maksudnya saya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sudah.
Barusan sudah presentasi dari kelompok 1 sampai 4. Untuk selanjutnya ini ada kegiatan refleksi ya. Nanti kita kasih pertanyaan. Tadi yang Pak Rosi sampaikan ya. Jadi keimanan itu adalah fondasi ya. Fondasi yang pertama. Ibaratkan contohnya bangunan ini. Sedangkan fondasinya itu temboknya di sini adalah fondasinya. Kalau seandainya fondasi bangunan di sini tidak kokoh, maka apa yang terjadi? Akan roboh. Sama. Kalau keimanan kita itu tidak kuat, ketika kita bertemu dengan hal-hal yang kita larang dalam oleh syariat Islam, maka apa yang terjadi? Kita akan terjerumus dalam kemaksiatan. Nih, jadi ada iman. Nah di tengahnya juga ada Islam. Ya, antara iman dan Islam di sini itu akan bercabang, akan berbuah. Orang yang sering mengamalkan keimanan dan keislamannya, insya Allah akan berbuah yang namanya ihsan. Apa ihsan, Pak? Selalu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dengan perkataan yang baik, tidak menyakiti orang lain, ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ya, ketika kita tidak ada suatu hal yang mau dikatakan, maka cukup diamlah. Auliyasmut, kata Rasulullah. Kenapa? Karena manusia itu lisannya ketika kita bicara, kalau tanpa ada yang namanya keimanan dan Islam yang kita belum kuat, maka akan keluar dengan kata-kata yang menyakiti orang lain. Tapi kalau iman dan Islam kita itu kuat, insya Allah apa yang keluar dari kata-kata itu akan selalu bermanfaat untuk orang lain. Itu dari lisan. Yang kedua, keyakinan dari hati. Ya, apa contohnya, Pak? Contohnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Hukumnya sudah dijawab barusan, yaitu hukumnya fardhu ain. Apa fardhu ain? Fardhu ain itu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, tidak boleh diwakilkan. Kalau ditinggalkan bagaimana, Pak? Hukumnya dosa. Kalau dilakukan mendapat pahala. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Itu ya. Nah, sholat itu adalah salah satu orang itu bisa istiqomah sholat. Kenapa? Karena keimanannya kuat. Orang itu sering membaca Quran, Pak, berarti keimanannya kuat. Orang itu sering menolong orang lain, Pak, berarti imannya kuat. Orang itu sering membantu orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, Pak, sering menjaga etikanya, berarti imannya kuat. Kalau sebaliknya, Pak, berarti itu sudah, ya, minimallah kalian berbuat baik, ya. Kenapa? Karena ibadah itu bukan hanya melaksanakan sholat 5 waktu, tapi apa, Pak? Berbuatan kebaikan. Contohnya
memindahkan batu atau duri di jalan, itu salah satu kebaikan. Makan jadi ibadah bagaimana Pak? Sebelum makan membaca doa. Makan, ya. Ini ya, ini adalah cabang-cabang dari iman. Intinya apa Pak? Intinya keimanan di sini ada dimensi 3, yaitu iman dalam perkataan, iman dalam hati, iman dalam perbuatan. Paham ya? Oke. Jadi Pak Rosi minta kalian nanti itu cari salah satu 3 atau 4 ya, yang menurut kalian itu bisa diamalkan setiap hari-harinya. Apa Pak? Ya. Jadi harus diamalkan apa yang sudah dipelajari hari ini ya. Mudah-mudahan bisa kalian atau kita semuanya bisa mengamalkan. Ya. Oke ya. Untuk pertemuan yang akan datang ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan berganti materi. Apa materinya Pak? Itu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Itu adalah salah satu penyakit dalam hati. Juga ada hubungannya dengan su'abul iman. Oke. Mungkin Pak Rosi mau tanya salah satu siswa tentang kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Siapa? Amil? Iya Pak. Ini. Ya, menurut saya pribadi, saya cukup senang dapat ilmu tentang syu'abul iman atau cabang iman, karena saya sendiri bisa tahu, oh ternyata iman masih memiliki cabangnya. Dari cabang iman tersebut masih memiliki cabang-cabangnya lagi. Dan saya berharap Pak Rosi sabar dalam membimbing kami dan tetap semangat meskipun ya kami sedikit nakal, tapi saya berharap Pak Rosi bersabar dalam menangani kami. Untuk yang lain, bagaimana pembelajaran ini? Apakah kalian jenuh Pak atau seneng Pak? Kurangan Pak? Coba dari kelompok 3 ya. Soleh benar. Iya. Senang gimana atau kurangan Pak? Kurang ini Pak? Apa? Dari pembelajaran kali ini saya lebih paham lagi tentang keimanan dan tentang cabang-cabang keimanan, serta lebih paham lagi contohnya, cara pengamalannya dan macam-macamnya. Perasaannya gimana perasaannya? Perasaannya senang tapi agak ngantuk Pak. Iya, ya. Untuk yang lain? Oke ya. Oke, sebelum kita akhiri ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, terutama kalian semuanya bisa mengamalkan cabang-cabang iman di sini dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dibimbing dalam kebaikan. Oke, untuk sebelum kita tutup, kita kelompok silakan berdoa dulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.